Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam kuliah statistika dalam kefarmasian dengan materi statistika deskriptif. Saya sering mendapatkan pertanyaan, kalau statistika deskriptif itu hanya menggambarkan frekuensi, persentase, rata-rata, kenapa kita perlu pakai uji statistik? Kenapa kita tidak hitung manual saja? Oke, ketika sampel Anda 100, kemudian misalnya 70%-nya mendapatkan resep antibiotik, 30%-nya tidak mendapatkan resep antibiotik, Anda gampang menghitungnya. Tapi bagaimana jika responden Anda misalnya 1000? Anda mau hitung satu persatu, kemudian ketika muncul pertanyaan dua variabel, misalnya berapa atau bagaimana persentase laki-laki versus perempuan untuk resep yang mendapatkan antibiotik, atau bagaimana peresepan antibiotik tersebut ditinjau dari segi usia. Siapa yang mendapat persentase peresepan antibiotik yang paling tinggi antara misal pediatrik, geriatrik, atau selain itu dewasa reproduktif misalnya. Anda mulai bingung, apalagi kalau ukuran sampelnya banyak atau besar. Nah, saat itulah statistika deskriptif bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Di materi ini, tujuan pembelajarannya, pada akhir perkuliahan, mahasiswa memahami definisi dari statistika deskriptif, memahami penyajian data untuk variabel kategorikal yang jumlahnya 1, memahami penyajian data untuk 2 variabel kategorikal, dan memahami penyajian data untuk 1 variabel kontinu. Sebelum kita lebih lanjut lagi, kalau Anda lupa apa itu variabel kategorikal, apa itu variabel kontinu, silahkan buka materi pada statistika pendahuluan. Karena jika Anda tidak memahami, maka Anda akan semakin bingung di pertemuan atau materi yang akan saya jelaskan saat ini atau setelah ini, ya. Kalau Anda lupa, buka dulu materi yang lama, kalau sudah ingat baru ikuti lagi. Nah, definisi dari statistika deskriptif adalah statistika yang memaparkan data secara sederhana, sehingga dapat dibaca dan dianalisis secara sederhana. Bentuk dari penyajian data yang hasil analisis itu tergantung dari jenis data, dari variabel yang dianalisis. Apakah datanya bersifat kontinu atau datanya bersifat kategorikal. Sekali lagi, jika Anda lupa apa itu data kontinu, apa itu data kategorikal, silahkan buka materi yang sebelumnya tentang pendahuluan statistika. Oke? Nah, atau saya ingatkan lagi nih ya, sebelum berlanjut ke penyajian data, hendaknya mahasiswa mengingat kembali jenis variabel berdasarkan jenis data. Itu ada yang disebut kategorikal, ada yang disebut kontinu. Kategorikal dibagi dua, nominal dan juga ordinal, sedangkan kontinu itu dibagi dua, interval dan juga rasio. Kalau yang ini ada juga jenis variabel berdasarkan hubungan, tapi saya tekankan di sini sebelum Anda melakukan statistika deskriptif dan penyajiannya, Anda perlu mengingat kembali variabel kategorikal, itu termasuk yang nominal, kalau variabelnya berupa kategori dan tidak ada urutan, atau ordinal, variabelnya berupa kategori dan ada jenjangnya. Kalau data Anda berupa angka, maka masuk dalam kontinu. Interval itu kalau tidak ada nilai nol mutlak, misalnya suhu nol bukan artinya tidak memiliki suhu. Masuk ke dalam skala rasio kalau berupa angka dan memiliki nol mutlak. Kalau tidak ada jenyut, kalau dirunjut dandinya nol, artinya tidak ada jenyutnya seperti itu. Nah, misalnya Anda punya satu variabel kategorikal. Untuk mendeskripsikan data yang mengandung variabel kategorikal jumlahnya 1, maka Anda bisa menggunakan frekuensi dan persentase. Bagaimana cara menyajikan frekuensi dan persentase? Anda bisa menggunakan chart. Chartnya Anda bisa menggunakan dalam bentuk bar atau grafik batang, bisa menggunakan pie chart atau grafik pie, atau bisa juga dengan menggunakan tabel.
bagaimana sih contohnya penyajian data untuk satu variabel kategorikal? Misal pertanyaannya, berapa jumlah laki-laki versus perempuan dalam sampel? Apa variabel kategorikal di sini? Benar, jenis kelamin. Berapa persentase resep anak yang menderita batuk dan pilek diberi antibiotik? Apa satu variabel kategorikalnya? Persentase resep antibiotik. Jangan bingung, ada dua Bu, anak batuk pilek dan juga anak yang menerima antibiotik. Tidak, pertanyaannya di sini kan berapa persen resep anak yang mengandung antibiotik? Anaknya adalah anak yang menderita batuk dan pilek. Itu hanya keterangan saja, tapi tidak dimasukkan sebagai variabel. Jadi variabel di poin nomor 2 ini adalah persen resep antibiotik. Nah, bagaimana dengan yang poin 3? Apa satu variabel kategorikal yang ingin dianalisis? Jumlah pasien yang merokok. Hipertensi di puskesmas X itu hanya keterangan tambahan saja. Kecuali kalau dua variabel kategorikal, misalnya bagaimana persentase pasien yang merokok berdasarkan usia. Nah, itu kan berdasarkan usia. Berarti ada usia, ada status merokok, maka itu masuk dalam dua variabel kategorikal. Tapi kalau hanya berapa jumlah, maka itu masuk dalam satu variabel kategorikal. Tergantung, Anda harus menganalisis pertanyaannya ya. Nah, ini contoh bar chart. Contohnya misalnya di sini adalah tadi berapa status perokok dari pasien hipertensi puskesmas X. Kalau Anda running SPSS, hasilnya akan seperti ini. Tinggi dari chart itu menggambarkan frekuensi, lebarnya itu sama, dan juga ada interval yang sama. Jadi antara bar satu dengan bar lain itu tidak lengket. Itu namanya bar chart. Anda juga bisa mempresentasikan atau menggambarkan hasil Anda itu dalam bentuk tabel. Contohnya di sini tadi ya, berapa persen dari pasien hipertensi di puskesmas X yang merokok. Di sini ada yang tidak merokok, merokok tapi tidak setiap hari, merokok yang dilakukan setiap hari. Di sini frekuensinya, di sini persentasenya. Oke? Nah, bagaimana kalau data yang Anda miliki itu Anda ingin membandingkan antara dua variabel kategorikal? Maka gunakanlah fungsi yang dinamakan cross tabulation pada SPSS. Contoh di sini, berapa jumlah laki-laki versus perempuan yang mengalami kejadian efek samping obat? Apakah Anda bisa mengidentifikasi apa dua variabel kategorikalnya? Yang pertama adalah ya jenis kelamin, yang kedua adalah kejadian efek samping obat. Karena kejadian efek samping obat untuk menghitung persentasenya pasti Anda perlu jumlah yang mengalami efek samping dan juga jumlah yang tidak mengalami efek samping. Jadi dua variabel di sini adalah jenis kelamin dan ya atau tidak kejadian efek samping obat. Nah, kalau ini berapa persentase sampel lulusan SMP SMU kategori kan ya, jenis pendidikan, jenjang pendidikan SMP SMU kategori tidak patuh minum obat? Mungkin Anda bisa mengkategorikannya ya patuh dan tidak patuh, maka itu juga variabel kategorikal. Jadi dua variabel kategorikal yang dibandingkan di sini adalah tingkat pendidikan dan juga kepatuhan minum obat. Bagaimana cara menyajikan datanya? Biasanya pakai cross tabulation di SPSS 2x2. Di sini contohnya adalah status perokok dari pasien hipertensi ditinjau dari jenis kelamin. Coba apa dua variabel kategorikalnya? Status perokok versus jenis kelamin. Kalau ada dua variabel kategorikal, maka gunakan fungsi cross tabulation. Nah, sekarang yang terakhir, kalau Anda punya data kontinu, ingat kontinu itu apa? Data yang berupa angka, baik itu interval atau rasio, maka gunakan pengukuran, kecenderungan memusatnya atau nilai sentralnya bisa pakai rata-rata, bisa pakai data tengah, bisa pakai data yang paling sering muncul. Variasi data atau penyimpanan data, Anda bisa pakai range, percentile, interquartile range, standar deviasi, dan juga varian. Jangan khawatir, semuanya ada di fungsi SPSS Anda. Nah, ini contoh penyajian variabel kontinu. Anda bisa menggunakan histogram. Ingat, histogram. Histogramnya, kalau variabel kontinu itu tidak ada jarak antara satu bar dengan bar yang lain.
lebarnya sama, tinggi itu mencerminkan frekuensi. Contohnya di sini adalah data Anda itu berupa umur berupa tahun, artinya berupa angka, variabel rasio karena memiliki nilai 0 mutlak. Berapa yang umurnya 25 tahun? Nah, ini frekuensinya digambarkan oleh tingginya. Kalau bentuk histogram Anda seperti ini, artinya data yang Anda miliki itu simetris atau bagus, tidak ada nilai yang sangat kecil, tidak ada kecenderungan nilai yang sangat besar. Tapi kalau data Anda histogramnya seperti ini, tidak simetris, cenderung memuncak ke kiri atau cenderung memuncak ke kanan, puncaknya tidak ada berada di tengah-tengah, artinya data Anda itu tidak simetris, ya. Nah, untuk menggambarkan distribusi frekuensi dari variabel kontinu, selain Anda pakai histogram tadi, Anda juga bisa pakai tabel explore pada SPSS. Nah, misalnya Anda memasukkan variabel explore pada SPSS, contohnya di sini pada umur, Anda akan dapat rata-rata. Anda akan dapat 95% confidence interval. Anda akan dapat median. Anda akan dapat variance. Anda akan dapat standar deviasi. Anda akan dapat berapa data yang paling kecil, berapa yang data yang paling besar, range antara data yang paling kecil ke paling besar, IQR, itu bisa Anda dapatkan. Nah, kalau Anda dapat tabel seperti ini, kalau di sini kan kelihatan ya, kalau dia itu simetris atau tidak simetris. Kalau seperti ini, bagaimana Anda menilai data Anda itu bagus atau tidak, simetris atau tidak? Anda bisa lihat antara min dan juga median. Kalau nilai rata-rata itu nilainya kurang lebih sama dengan nilai tengah, maka data Anda tersebut bagus. Ya, ingat, kalau rata-rata itu sama dengan nilai tengah, maka data Anda itu bagus. Tapi kalau rata-rata Anda itu tidak sama dengan median, misalnya contohnya di sini nih. Ini banyak data yang kecil atau yang nilainya kecil. Ini misalnya status kadar alkohol yang 0 atau tidak minum sama sekali itu banyak, orangnya 100 orang, tapi yang minumnya sampai kadarnya 400 itu hanya beberapa. Nah, ketika di rata-rata, mungkin rata-ratanya ada yang 0, ada yang 400, mungkin rata-ratanya 200. Tapi apakah rata-rata itu menunjukkan nilai tengah? Mungkin saja juga tidak. Nah, kita lihat misalnya alkohol ya. Rata-rata konsumsi alkoholnya garam alkohol atau etanol itu adalah 75,41. Tapi nilai tengahnya 47. Artinya data Anda itu tidak simetris. Karena rata-rata dari data yang paling tinggi ke paling rendah itu tidak sama dengan data yang berada di tengah-tengah. Nah, kita akan latihan data SPSS untuk analisis statistik. Datanya sudah saya sediakan, judulnya adalah latihan statistik intervensi apoteker. Saya akan cerita sebentar, mungkin saya ceritanya nanti di SPSS-nya ya. Tapi pertanyaannya adalah Anda diminta untuk mempresentasekan tingkat pengetahuan sebelum intervensi. Oke, berarti saya cerita dulu. Jadi seorang apoteker melakukan penelitian. Dia itu membagi ibu rumah tangga menjadi 2 kelompok. Dua-duanya diintervensi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai obat. Jumlah ibu rumah tangganya ada 63, dibagi menjadi 2. Yang satu diintervensi dengan menggunakan CBIA, cara belajar ibu aktif. Jadi ada aktivitas-aktivitas di sana untuk meningkatkan pemahaman. Yang kedua, caranya dengan memberikan buklet untuk meningkatkan pemahaman. Nah, pengukuran yang dilakukan adalah sebelum diberikan intervensi, baik itu menggunakan CBIA versus buklet, diukur berapa skor pengetahuannya, dan sesudah diberikan intervensi, diukur berapa skor pengetahuannya. Nah, nanti mungkin kita lebih lanjut kita jelaskan waktu latihan SPSS ya. Nah, kesimpulannya, kalau variabel Anda berupa variabel kontinu, kalau data Anda simetris, maka gunakanlah kecenderungan memusatnya berupa rata-rata. Tapi kalau data Anda tidak simetris, bisa digunakan median. Kalau Anda ingin mempresentasikan, Anda bisa pakai histogram dan juga tabel. Tapi kalau kategori, Anda bisa pakai chart, bar chart, pie chart, dan juga Anda
bisa menggambarkan data Anda dengan menggunakan frekuensi dan juga persentase. Sekian penjelasan dari saya. Jika masih ada pertanyaan, bisa kita diskusikan secara langsung maupun di kolom diskusi. Setelah ini lanjut ke latihan SPSS. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa anakku?